أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari Jumat ini memberikan pengaruh besar buat kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi seorang muslim yang bisa meningkatkan ketakwaan dengan sebaik-baiknya, menjadi seorang muslim yang memiliki jiwa pengorbanan untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan di hari Jumat ini adalah hari muhasabah kita, introspeksi kita, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu menjadi hamba Allah yang muttaqin. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya seorang khatib berdiri di atas mimbar, berdiri di atas para jamaah, di depan para jamaah adalah bukan untuk menggurui, bukan juga orang yang paling pintar di antara kita. Akan tetapi sejatinya seorang khatib berdiri di atas mimbar adalah untuk saling mengingatkan. Maka pada salah satu rukun khutbah Jumat adalah wasiatkan takwa, mengingatkan hakikat takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya manusia diberikan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada umatnya, kepada kita semuanya, kepada hamba-hamba Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Ada dua pedoman kita, ada dua rujukan kita. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Dalam Al-Quran ayat 2, di dalam Al-Quran ada dua ayat khusus, ya. Ada dua ayat khusus dalam Al-Quran yang tadi khatib bacakan pada muqaddimah tadi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang singkat ini,
khatib akan menyampaikan isi kandungan dari surat Ar-Ra'd ayat 23 dan ayat 24. Di situ Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu keluarga besar. Satu keluarga besar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan satu keluarga ini akan bersama-sama masuk surga. Satu keluarga besar. Jadi kalau kita seorang suami, hebatnya kita bisa menggandeng istri kita. Hebatnya lagi kita bisa menggandeng bapak ibu kita. Sampai dia hebatnya lagi dia bisa menggandeng anak dan cucu-cucunya, keturunan-keturunannya, dengan syarat dia beragama Islam, beramal soleh, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya lagi, mereka bapak, suami, istri, anak, cucu dan sebagainya akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh para malaikat di depan pintu surga. Apa dikatakan malaikat? Selamat, selamat, selamat. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada orang yang masuk surga Aden dan dia menggandeng pasangannya, menggandeng bapak ibunya, menggandeng anak cucunya, sampai seluruh keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga dan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, selamat kalian telah bersabar menyiapkan amalan terbaik ini untuk hadir di tempat ini, yaitu surga. Fa ni'ma uqbad dar. Sekarang silakan nikmati kenikmatan surga yang belum pernah kalian rasakan selama kehidupan kalian di dunia. Dan disambut semua malaikat di situ. Siapa orang-orang ini? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang ini yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyambut mereka? Siapakah dia? Ditafsirkan dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 32 sampai ayat 33. Baca ayat 33-nya di surat Ar-Ra'd ayat 23, disebutkan jannatu adni yadkhulunaha dengan kalimat yang sama di Quran surat Fatir ayat 33, jannatu adni yadkhulunaha. Siapakah yang dimaksud dalam surat Fatir? Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin menggandeng ayah kita, menggandeng bapak kita, menggandeng istri kita, ibu kita yang mungkin sekarang tidak bersama kita, kita menggandeng ibu kita yang mungkin sekarang tidak bersama kita, pasangan kita, anak-anak kita, maka luangkan waktu dan cita-citakan untuk Al-Quran. Luangkan waktu dan cita-citakan untuk Al-Quran. Insya Allah hari ini kita mulai melakukan atau mulai menghafal, membaca, menghafal Al-Quran. Tidak peduli berapa ayat pun, karena tugas kita bukan berapa banyak ayat kita dihafal. Tugas kita hanyalah menunaikan perintah Allah yang Allah perintahkan. Begitu kita kerjakan, terserah Allah berapa ayat yang diberikan kepada kita. Yang penting hari ini ada ayat
yang kita bawa pulang menjelang kematian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sekarang, besok belum tentu kita hidup di dunia. Karena kematian tidak mengenal siapa, dan kematian itu tidak mengenal di mana dia berada. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengalami sakaratul maut, dia berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Seandainya kami, ini perkataan orang-orang yang sudah meninggal, ya, seandainya kami dikembalikan di muka bumi ini, dikembalikan di dunia ini sedetik saja, ya, pasti apa kata mereka? Fa asaddaqa, dia akan bersedekah, semua hartanya akan disedekahkan. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebutkan salat, kenapa tidak disebutkan puasa, dan kenapa tidak disebutkan haji, malah disebutkan sedekah. Yang pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Yang kedua, lampu yang paling terang adalah sedekah. Lampu yang paling terang di alam kubur yaitu sedekah. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka yaitu pintu as-sakhaya yang dilewati oleh orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa bersedekah kapanpun, dalam keadaan apapun dia bersedekah. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya dia bersedekah. Yang kelima, paling sulit menghadap hisab adalah harta. Dari mana harta didapatkan dan dikemanakan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang senantiasa mensedekahkan jariyahnya, hartanya, walaupun dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dinikmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah khutbah Jumat yang singkat ini. Kurang lebih minta maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kami mohon doa kepadamu, jika di Jumat ini ada satu di antara kami datang membawa lumuran dosa, maka mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hatinya ya Allah, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai ia meninggalkan ya Allah masjid ini kecuali Kau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Kau telah tenangkan jiwanya. Jika ada yang datang di Jumat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Kau telah mudahkan segala urusan kehidupannya. Ya Allah, rubah keadaan kami ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah pada keadaan yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jika di Jumat ini, di tempat ini ada orang yang masih jauh darimu ya Allah, jauh dari menunaikan salat ya Allah, jauh abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat, maka mohon ya Allah, sentuh kelembutan hatinya ya Allah, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai Kau wafatkan mereka ya Allah, sekalipun di hari ini, kecuali Kau telah terima tobatnya. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.